Gitu. Oke kok, kita balik ke topik persamaan dan finance di Indonesia. Gue penasaran kok, apakah karena kejadian kemarin yang ya maksudnya rupiah melemah lah dan kita masalah MSCI ini itu gitu ya, itu yang membuat kok Andri kepikiran untuk mulai mau invest di negara lain? Atau emang udah kepikiran mau invest di negara lain dari dulu? Enggak, gue tahun lalu belum kepikiran invest ke negara lain, baru tahun ini. Gara-gara kejadian itu? Gara-gara gue lihat ekonomi Indonesia ya, gara-gara gue ngelihat rupiah sebenarnya. Jadi gue waktu lulus dari Amerika bro, waktu gue kuliah di Amerika waktu gue kuliah di Amerika itu, gue 5 tahun kuliah di Amerika, waktu itu dolar itu dari 8.000 ke 9.000. Oke. Anggap 9.000 deh. Ya. Ya, 9.000. Sekarang udah 18.000 bro. Iya. Berarti per 10 tahun, lu kalau pegang rupiah, uang lu tuh kena inflasi 50% nilainya. Per 10 tahun loh. Jadi, itu compounding. Jadi compounding itu gak cuma naik ke atas, compounding itu juga turun ke bawah. Jadi, kalau lu diem doang, misalnya nih anggap nih, gue ada duitnya banyak nih di Indonesia, terus gue pensiun nih. Terus gue ternyata hidup sampai umur 70-80. Gue pas umur 70-80 gue udah jatuh miskin. Karena kegerus terus. Kegerus terus rupiahnya. Nilai value-nya. Yes. Oke. Karena contoh misalnya 9.000 zaman itu mungkin lu bisa tuker jadi berapa dolar. Sekarang dolar kan udah lu nggak bisa dapat nilai yang sama lagi. Iya. Itu jadi inflasi di Indonesia itu sangat ngeri itu bro. Oke. Jadi lu kalau tinggal di Indonesia, pegang mata uang Indonesia, lu pasti jatuh miskin dulu sebelum lu mati. Wow, oke. Itu karena 50%. Ya contoh deh, gue punya uang 100 miliar. Per 10 tahun, duit gue dipotong 50% kan. Jadi 100 miliar jadi 50 miliar nilainya. 10 tahun kemudian 50 miliar jadi tinggal 25 bro. Iya. Nah, makin lama lu makin miskin gitu. 10 tahun lagi, misalnya lu panjang umur 10 tahun, potong lagi tinggal belasan M lagi gitu. Kalau gitu apakah investasi menurut Ko Ande ya, investasi saham Indonesia itu masih menarik dengan segala drama yang baru terjadi akhir-akhir? Kalau bisa dapat gainnya yang besar kayak gua, menurut gua tetap menarik. Tapi endingnya lu nggak bisa nyimpen tuh dalam rupiah. Gitu loh. Karena rupiah itu terlalu lemah gitu, jelek. Sedangkan contoh misalnya gue ke Dubai, gue ngobrol sama pebisnis Dubai. Mata uang dia tuh di backing sama minyak. Jadi mata uangnya Dubai itu AED itu dia 1:1 sama US dollar, bahkan menguat. Karena dia di backing oil. Sedangkan Cina atau negara-negara maju, mereka juga di backing sama gold. Semua ada backingnya. Indonesia nggak ada, cetak duit terus gitu loh. Lalu apalagi misalnya ya project-project pemerintah kita lah. Gitu. Kalau misalnya kita pajak telat dikit deh, dapat surat cinta. Sedangkan mereka kan project-projectnya juga semua mana laporan keuangannya, semua rugi, gitu loh, semua jelek. Sedangkan mereka ngincernya pajak. Padahal pajak kita udah berlapis-lapis. Nah, gue kan tinggal di Amerika bro waktu itu. Gue juga pernah di Jepang ya, karena gue punya family di Jepang ya. Family gue juga ada di Australia. Gue melihat tuh jadi orang Indonesia tuh lumayan sedih. Sedih. Gaji paling kecil. Oke. Ya kan? Kalau di compare mereka gaji lebih kecil. Cari kerja susahnya setengah mati. Mulai langsung UMR-nya 5 juta. Ya kan? Apakah orang Amerika, orang Australia, orang Jepang lebih pinter? Enggak, gue gak melihat mereka lebih pinter. Sebenarnya sama aja kayak orang-orang Indonesia bro. Gak lebih pinter kok. Oke. Banyak orang Amerika yang males-males bahkan. Nah, cuman pemerintah mereka jujur. Jadinya mereka bisa dapat gajinya gede. Nah, lalu pajak dia lebih rendah. Udah dapat gajinya lebih gede di sono, pajaknya lebih murah. Kan Dubai 0. Personal tax 0. Terus kayak contoh Amerika nggak kena pajak berlapis. Jadi lu beli misalnya beli mobil deh, itu lebih kecil, lebih murah. Makanya banyak sports car juga bisa di sana. Murah. Dulu gue misalnya beli Mercy ya, E-Class. Itu harganya cuma 400 jutaan bro. Wow. Jatuh di Indo 1,5 M. Pajaknya udah berarti. Nah, jadi sebenarnya Indonesia itu cari keuntungan terbesar dia itu dari pajak. Padahal kita punya alam kan banyak nih, tambang apa.
tapi semuanya rugi. Untungnya justru dari pajak. Nah, tapi pajak ini selalu habis untuk program-programnya. Program-programnya. Contoh misalnya dari mobil deh. Mobil di Indonesia kan udah lebih mahal dari Australia, dari Jepang, dari Amerika udah lebih mahal nih. Berarti kita bayar pajak mobil paling mahal nih. 2 sampai 3 kali lipat. Kalau mobil mewah juga lebih mahal lagi kan. Kok jalanannya lebih jelek dari yang bayar pajaknya lebih murah? Nah, itu kan. Benar-benar itu jadi pertanyaan juga sih. Jadi mismanagementnya yang kacau sebenarnya. Gitu. Nah, yang bikin gue penasaran, jadi apa strategi terbaik yang bisa dilakukan oleh teman-teman di sini yang bahasanya masih berjuang lah kok. Maksudnya nggak punya pilihan kabur juga, karena mungkin keluarganya di sini, semuanya di sini, mau pindah juga nggak bisa. Apa strategi terbaik yang bisa dilakukan sekarang dengan kondisi sekarang ini ya? Kalau misalnya gaji dia murah banget nih, misalnya gaji dia UMR gitu ya, menurut gue dia harus keluar dari zona nyamannya. Dia harus kerja di tempat. Kalau misalnya dia pertama lu begitu lulus lu harus pilih dulu. Lu mau ngejar karir profesional atau lu mau jadi pebisnis. Lu harus tentukan ini dua dulu. Kalau misalnya lu mau jadi pebisnis ya udah lu di Indonesia lu bisnis mungkin bisa gede. Tapi kalau lu mau ngejar karir, sorry to say di Indonesia bukan tempat yang tepat. Lu mendingan kalau lu ngejar karir, lu mendingan ke Australia, lu mendingan ke Jepang. Kan lu ngejar karir. Contoh misalnya, karena gue tahu nggak semua orang itu bisa berbisnis. Kayak contohnya nih, gue ada family ya, ada sepupu juga. Gue ajarin dia berbisnis nih, nggak bisa bro. Karena mentalnya memang tidak ada, nggak ada mental berbisnis. Dia memang nggak bisa ambil resiko. Tidak nyaman dengan resiko, dia nyamannya tuh lu suruh apa gue kerjain. Nah artinya lu cuman cocok jadi profesional. Nggak semua orang bisa jadi pebisnis bro. Memang bagusan jadi pebisnis tapi nggak semua orang bisa setelah gue cek, setelah gue pelajari gitu. Nah kalau lu emang mau kejar karir di Indonesia itu susah. Lu mendingan langsung ke Australia atau ke Jepang. Lu kalau ke Australia ke Jepang lu langsung starting 20-30 juta. Starting bro. Kelas paling bawah 20-30 juta gitu loh. Kalau lu naik jadi 50, di Indo lu mulai 5. Naik 10 aja setengah mati bro. Tapi nanti netizen ada yang bilang gini kok, kalau gitu kalau yang kerja semua pindah, siapa yang kerja di Indonesia? Ya lu salah sendiri. Negara lu begini ya. Ya kan lu nanya, ya kan? Kalau gua contoh misalnya nih. Ada 2 pilihan. Sekarang kita lu suruh gua mancing nih, bro. Cari ikan kan? Kita carinya ikan nih. Kalau lu mancing di pinggir, di tepi pantai, dapetnya ikannya kecil. Tapi kalau di tengah laut lu dapetnya ikan tuna segede gini. Sekarang gue tanya, lu mendingan di pinggir atau di tengah laut? Tengah dong. Tengah dong. Ya lu pikir cara otaknya gimana lu bisa sewa kapal ke tengah biar lu dapet ikannya gede. Ya sama. Lu udah tahu di Indonesia nih lu dapetnya ikan kecil. Tapi lu paksa. Ya hidup lu gak bahagia lah. Itu jadi hal termahal di dunia itu menurut gue waktu. Jadi daripada lu buang waktu, buang umur, makanin gaji-gaji kecil, ikan-ikan cere, ikan-ikan kecil gitu loh. Ya lu keluar dari zona nyaman lu lah. Pindahlah, pikirin gimana caranya keluar. Gitu. Contohnya misalnya di Jepang itu kekurangan tenaga kerja, bro. Di Australia juga kekurangan tenaga kerja. Jadi lu asal lu bisa kesana aja, itu yang cari pekerja tuh banyak, bro. Kekurangan tenaga kerja, bro. Tuh. Tinggal mereka mau keluar dari zona nyamannya. Lu mau keluar nggak? Lu berani nggak keluar dari zona nyaman lu? Gitu. Kalau lu keluar pasti dapat gaji gede. Itu karena sepupu gue sih saya juga pernah kerja di Jepang. Ada sepupu gue juga yang kerja di Australia gitu loh. Ya gajinya langsung gede. Tuh. Ya kalau lu ngandalin kerja di Indonesia mah, sorry to say ya bro ya, nggak bisa hidup lah. Nggak bisa hidup. Nah, belum lagi kena inflasi ya. Belum lagi dipajakin ini itu kena lagi. Inflasi. Kalau di sono lu dapat gaji nih, udah gajinya gede, uangnya stay. Mata uangnya stabil. Lu nggak jatuh miskin, lu diem aja lu stay stabil. Ini lu diem jatuh miskin, bro. Terus investasi saham di sana juga ya masih oke. Returnnya lebih jelas lah. Kalau return mungkin pilihannya lebih banyak lah. Pilihannya lebih banyak seperti itu.